yasma'u. Allama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah. La tu'alim jangan ajar. Ta'liman pengajaran. Mu'allimun yang mengajar. Mu'allamun yang diajar. Ulima yu'allamu. Mumtaz. Selanjutnya, nah, silakan. Yang lain, Ya Pak Ustadz, Ibu Bu Eli. Juali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kurang keras, Bu. Oh, kurang keras ya. Bentar ya Pak, saya catat. Ah, Ya. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak, ifsadan perusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, ufsida yufsadu. Qatala sudah berperang. Yuqatilu sedang berperang. Qatil berperanglah. La tuqtil jangan berperang. Qitalan peperangan. Muqatilun yang berperang. Muqatalun yang diperang. Qutila yuqatalu. Tadabbara sedang merenungi. sudah. Sudah merenungi. Ya tadabbaru sedang merenungi. Tadabbar renungilah. La tatadabbar jangan merenungi. Tadabburun perenungan. Mutadabbirun yang merenungi. Mutadabbarun yang direnungi. Tudubbira yutadabbaru. Ikhtalaf sudah berselisih. Talafa sudah Ikhtalafa sudah berselisih. Yakhtalifu sedang berselisih. Ikhtalifun berselisihlah. ikhtalif Ikhtalif berselisih. lah La berselisihlah. Ikhtalif berselisihlah. La tahtalif jangan berselisih. Ikhtilafan perselisihan. Mukhtalifun yang berselisih. Mukhtalafun yang diselisihkan. Ukhtulifa sudah diperselisihkan. Yukhalafu sedang diperselisihkan. Istaghfara sudah meminta ampun. Yastaghfiru sedang meminta ampun. Istaghfir memohon ampunlah. La tastaghfir jangan minta ampun. Istighfaran permohonan ampun. Mustaghfirun yang memohon ampun. Mustaghfarun yang dimohonkan ampun. Astaghfirullah sudah dimintakan ampun. Yustaghfaru sedang dimintakan ampun. Iya, mumtaz, bagus. Mumtaz. Nah, ini ada yang hafal? Ya, insyaallah. Silakan.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya hadir, maaf terlambat koneksinya. Oh, iya. Nggak bagus. Nggak apa-apa. Silakan yang mau baca kosakata fiil. Ada yang sudah hafal? Aroda akal. Boleh ulang lagi? Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhoda mengambil, aroda ingin, akala makan, aba enggan, amana beriman. Badaan. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, balagha sampai, baro'a menciptakan, bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, badala mengganti. Badalan mengganti. Ya. Membaca. Membaca, taba bertaubat, taroka meninggalkan, tama sempurna, tabi'a mengikuti, ta'ibalalah, talifa rusak, tabab binasa. Ya, coba diulangi lagi. Tala membaca, taba bertaubat, taroka meninggalkan, tama sempurna, tabi'a mengikuti, ta'ibalalah, talifa rusak, taba binasa. Ya, coba dibuka bukunya. Sama. Yang sudah punya buku. Ada kosakata fiil halaman. Nah, halaman 39. Halaman 9 Pak Ustadz. 39. Yang mana ya? 39. Ya baik Ustadz. Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhoza mengambil, arada ingin, akala memakan, aba enggan, amana beriman. Ya. Bada memulai, ba'asa membangkitkan, balagha sampai, baro'a menciptakan, bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, badala mengganti. Baca, taba bertaubat, taroka meninggalkan, tama sempurna, tabi'a mengikuti, ta'ibalalah, talifa rusak, taba binasa, sabat, Perawalan sabata,
Orang saya, Pak. Sabata tetap salasun tiga. Sapula berat sama nun harga. Samarun Samarun buwa sawabun pahala. Samani 8 sani kedua. Halaman berapa Ustaz? Di sini kok lain? 40, Bu. 40. 40. Kok beda ya? Ini jilid 2 ya? Jilid 1. Oh, pantas. Saya dapatnya jilid 2, Ustaz. Jilid 1-nya belum beli ya? Iya. Nanti deh. Lihat di layar dulu Bu ya. Pantas lancar nggak ada. Ya, lihat di layar dulu. Oke deh. Sabata tetap salasun tiga. Sapula berat sama nun harga. Samarun buwa sawabun pahala. Samani 8 sani kedua. Ja'a datang jamaah. Ya, sudah hafal? Kita hafalkan sedikit-sedikit dulu. Yang sa, huruf sa sudah hafal? Belum. Sabata tetap salasun tiga. Salah pula berat sama nun harga. Samarun buwa sawabun pahala. Samani 8 sani kedua. Ya. Nanti dihafal sendiri-sendiri ya. Sekarang kita lihat di buku halaman kemarin tentang kata dan kalimat. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam kata, ada isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, dan ada huruf, kata bantu. Lalu ada pembagian isim, isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami, laki zaujatun istri perempuan. Ya. Lalu ada isim mufrad, isim tasniyah, dan jamak. Iya, ada jamak. Ada isim mufrad, kata benda tunggal, isim tasniyah 2, dan jamak. Isim mufrad, kata benda tunggal, isim tasniyah, kata benda dual. Ini salah ini. Betul. Jamak muzakkar, jamak pria, jamak muannas, jamak wanita. Tinggal jamak taksir tidak disebutkan karena menyesuaikan lagu. Isim mufrad, kata benda tunggal, isim tasniyah, kata benda dual, jamak muzakkar, jamak pria, jamak muannas, jamak wanita. Ya. Ada satu lagi jamak taksir. Ya. Jadi isim ada isim tunggal, isim mufrad. Ya, contohnya tolibun.
Tolibun satu siswa, tolibatun satu siswi, muslimun satu muslim, muslimatun satu muslim. Kalau mau dirubah jadi isim tasniyah, maka akhirnya ditambah Alif nun. alif nun atau Alif nun, ya ya. nun. Tolibun jadi Tolibani. tolibani atau tolibaini. Batani. Ya. Tolibatun jadi tolibatani atau tolibataini. Ya. Kemudian jamak. Jamak itu kata benda yang menunjukkan makna 3 atau lebih. Jamak itu minimal 3. Ya. Kalau tasniyah 2. Nah, jamak ada 3 macam. Ada jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, jamak muannas salim untuk perempuan, dan jamak taksir untuk umum. Jamak mudzakkar salim contohnya tolibun. Kalau di jamak mudzakkar salim kan ditambah apa? Wawu nun atau ya nun. Tolibuna atau tolibina. Artinya siswa-siswa. Muslimun. Kalau jamak menjadi muslimuna atau muslimina. Nah, ini jamak mudzakkar, jamak laki-laki. Laki-laki. Kalau jamak muannas salim ya, perempuan ditambah alif ta. Tolibatun. Ya. Tolibatun jadi tolibatun. Siswi-siswi atau tolibatin. Ya. Ya. Itu di situ salah tulis ya, jamak muannas bukan jamak mudzakkar di kotak-kotaknya itu. Oh iya. Ya. Tulis aja ya. Nah, muslimatun jadi muslimatun. Tamar butonya dibuang dulu lalu diganti alif ta. Terakhir jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang umum, baik laki-laki atau perempuan, dan tidak punya pola. Jamak taksir tidak punya pola. Jadi dia harus dihafal, tidak punya aturan. Cara menjamakannya tidak punya aturan. Baitun artinya satu rumah, jamaknya buyutun. Tidak beraturan ya. Iya. Atau buyutan atau buyutin. Hmm. Rijalun dari kata rojulun. Rojul satu laki-laki, kalau rijalun para lelaki. Banyak. Lelaki. Nah, latihan. Silakan Bapak Ibu dikerjakan latihan di bawah ini. Tanya dulu Pak. Tolibatun Pak. Tolibaini. Pertanyaan silakan. Ini bagaimana mempergunakannya saat jamak muannas salim yang apa ini karena ini salah ya, yang tolibatun dengan tolibatin sama-sama siswi. Nah, saat kita mempergunakannya itu. Ya, pertanyaan bagus. Dibaca tolibatun kalau sebagai subjek atau predikat. Kalau sebagai subjek atau predikat. Dibaca tolibatin kalau sebagai objek. Kalau sebagai objek kalau tolibatin sebagai objek ya Pak. Kalau tolibatin sebagai objek. Kalau tolibatun subjek. Subjek atau predikat. Perbedaannya ya. Wah, harus dicatat. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Di jamak taksir itu Ustaz kok artinya sama semua ya Ustaz ya? Iya. Tolibatun Artinya sama subjek. semua, cuma kadang rijalun, kadang rijalan, kadang rijalin. Kalau sebagai subjek rijalun, kalau sebagai objek rijalan, kalau didahului huruf jar rijalin gitu. Oh iya. Iya. Oke. Jadi dari segi makna sama, cuma bedanya
posisi kata tersebut. Apakah sebagai subjek atau predikat atau objek gitu. Tadi sebagai yang rijalun subjek ya Pak. Iya. Kalau rijalan objek. Kalau yang pakai kasroh ta'in apa tuh Pak? Kalau sebagai kasroten, kalau akhirannya kasroten, kalau didahului huruf jar. Oh baik. Min Didahului huruf jar ya. rijalin, iya. Min rijalin. Oh ada min di depan ya. Ada huruf jar ya. Oh Iya. baik. Jadi saya paham. Didahului. Kalau yang rijalannya Ustadz tadi belum itu. Kenapa Bu? Yang rijalan sebagai apa nih? Objek. Objek tanpa didahuluin persyaratan. Enggak. Kalau sebagai objek rijalan atau kalau didahului huruf inna. Oh inna ya Pak. Itu yang rijalan ya. Yang Iya. jadi ada huruf inna ya. Nah ini harus yang ini yang penting banget ya. Huruf inna ya. Didahului huruf inna. Inna atau anna. Didahului huruf inna. Jar, min yang sebagai apa itu Ustadz? Subjek. Ya, subjek. Oh, subjek ya. Inna yang sesungguhnya kami bukan Pak Ustadz. Sesungguhnya saja. Oh sesungguhnya saja. Oh iya baik. Makasih Pak Ustadz. Ya. Oke, lanjut ya. Karena waktu kita tidak banyak. Oke, Baik, sekarang lihat pelajaran hari ini yaitu pelajaran keempat tentang isim sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu apa? Kata benda bermakna pelaku. Kata benda bermakna pelaku disertai makna melebih-lebihkan dengan pola-pola khusus. Ya. Dengan pola-pola khusus. Polanya contohnya apa? Fa'alun. Ya. Contohnya sawwamun. Artinya sering puasa. Orang yang sering puasa namanya sawwam. Dari kata soma. Sawamun. Ya. Artinya orang yang ahli puasa. Tukang puasa. Atau pola kedua, ada pola lagi fa'ilun. Contohnya alimun. Alimun ya. Dari kata alima. Alima. Jadi alim maha mengetahui. Asmaul Husna, Ustaz. Ya, Asmaul Husna banyak menggunakan sighat mubalaghah. Siddiqun. Siddiqun. Fi'ilun. Fi'il. Itu pola ketiga. Fi'il. Contohnya siddiq. Sangat benar atau jujur. Abu Bakar as-siddiq. Iya. Oh iya. Dari kata apa? Sodaqo. Benar atau jujur. Fa'ilun atau pola fa'ilun. Contohnya farihun. Artinya sangat bahagia. Sangat bahagia. Terus fa'ulun. Fa'ulun. Contohnya ghafurun. Maha pengampun. Dari kata ghafaro. Mif'ilun. Mif'il. Dari kata contohnya miskinun. Artinya sangat miskin. Mif'alun. Mif'alun. Ya, contohnya mif'rojun. Sering salah bicara. Rojun. Nah, ini adalah sighat mubalaghah. Nanti Bapak Ibu sering temui sighat mubalaghah pada Asmaul Husna ya berkaitan dengan Allah. Ya. Alimun, khabirun, Hakimun, azizun, ghafurun, sami'un. latifun, Ya, khabirun. Kebanyakan menggunakan pola fa'ilun. Iya, Atau fa'il. fa'ulun. Itu dua. Ya.
fa'ilun dan fa'ulun itu Ya. atau fa'alun itu sering. 3 itu sering. Boleh ditandai. 3 itu sering. Yang sering apa Ustaz tadi? Maaf, nggak dengar. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun itu yang sering. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk ke praktek. Baik Pak Ustadz. Terakhir ayat 77. Sekarang 78. Ya, silakan Bapak Ibu lihat layar masing-masing. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, jangan sambil 78 nulis. hari ini. Sebentar. 78. Sambil lihat. Ya, jangan sambil menulis. Jangan Baik. lihat terjemahan atau buku. Lihat di depan dulu, ya. Ya. Fokus dengan saya saja, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ya. Jangan lihat buku, jangan lihat Baik, Pak terjemah, Ustadz. lihat di depan saja. Baik. Wa minhum, dan apa artinya? Di antara mereka. Di antara mereka Pak Ustadz. Dan mereka. Kalau mengartikannya di antara berarti lihat buku. Dan dari Dan dari mereka. Ya, maksudnya dari golongan mereka. Dari golongan mereka ummiyun. Ibu Ummiyun itu kalau nggak salah Tidak, mereka, tidak bisa baca tulis ya. buta. ibu-ibu mereka. Ummiyun. Apa artinya? mereka yang buta huruf. Ya. Kalau ummi satu. Kalau tambahan wawun nun tadi namanya apa? Mereka. Ibu-ibu. Banyak. Bukan mereka. Jamak mudzakkar salim. Baru tadi. Iya. Jamak mudzakkar salim. Berarti ummiyun artinya orang-orang yang buta huruf. Ya. Dan dari mereka ada orang-orang yang buta huruf. Dan dari mereka ada orang-orang yang buta huruf. Ya. Jadi orang-orang kafir maksudnya. Ada orang-orang yang buta huruf. Bahkan banyak ya. Tidak ada lagi, tapi banyak. La, apa artinya la? Tidak. Ya, betul. Fokus ke depan semuanya. Ya'lamuna. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Tanda merekanya apa? Ya, Ya, wawu nun. Bagus. Berarti asal katanya Lama. ya, alima. Alima ya'lamu. Alima ya, bukan alama ya Bu. Ya, alima ya'lamu. Ini fiil apa namanya? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Ada awalan ya, akhiran wawun nun. Berarti ini domir atau kata ganti apa? Mereka. La ya'lamuna berarti artinya Mereka tidak mengetahui. ya. Mereka tidak mengetahui. Iya, bagus. Atau tidaklah mereka mengetahui. Alkitab. Kitab maksudnya kitab Taurat atau kitab Injil. Oh, kitab Taurat. Iya, karena ini maksudnya orang-orang mereka, orang kafir. Oh, orang Bani Israel gitu ya. Bani Israel. Illa Kecuali amaniya. Angan-angan. Ya. Amaniya. Artinya apa? Angan-angannya. Angan-angan. Angan-angan.
Umniyatun jamaknya amani. Amani itu angan-angan. Oh, Ya. angan-angan. Ya, umniyah. Mereka tidak mengetahui kitab Taurat kecuali apa? Angan-angan. Angan-angan. Angan-angan itu sesuatu yang bukan Mereka keyakinan. berangan-angan. Oh, Nanti angan-angan. menebak. Nebak-nebak. Ya. Wa'in. Dan jika Nah, maaf, kalau in ini artinya jika atau tidak. Dan jika Kalau ada in, setelahnya ada illa, maka innya artinya tidak. Tidak. Ya. Setelah in ada ila. Itu artinya artinya tidak. Tidak. Wa Kalau in ini dan Mereka tidak. Dan tidak tidaklah hum mereka illa kecuali yazunnuna sangkaan. mengira-ngira Sangkaan juga ya Pak ya. Zun itu. Mereka. Mengira-ngira kan. mengira-ngira atau menyangka. Zonna yazunnu. Ya. Tanda merekanya apa? Yazunnuna. Oh, wawun. Ya wawu nun. Zonna yazunnu. Ini fiil belum kita pelajari tasrifnya ya. Asalnya zonana. Ya. Ada ya wawu nun berarti menunjukkan mengandung domir apa? Mereka. Dan tidaklah mereka kecuali mereka menyangka. Menyangka ya. Mengira-ngira. Nah, boleh nggak kita menafsirkan Al-Quran tapi nebak-nebak? Nggak boleh. Boleh. Menafsirkan Taurat nebak-nebak doang. Nggak boleh. Harus dengan ilmu. Ya. Dan orang Yahudi, orang Nasrani seperti itu. Wa minhum ummiyun. Dan dari mereka banyak orang-orang yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba. Tidaklah mereka mengetahui dan Tidaklah mereka mengetahui kitab sucinya kitab Taurat atau Injil ya. kecuali Angan-angan. 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 Wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka kecuali mengira-ngira. Mereka mengira-ngira. Gitu. Ini di sini banyak domirnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia domir itu dikurangi. Tapi dalam bahasa Arab domir itu untuk menyesuaikan. Setiap kata. Menyesuaikan setiap kata agar serasi. Dan dari tadi wa inhum apa ya? Dan tidaklah mereka kecuali mengira-ngira. Dan tidaklah mereka kecuali mengira-ngira. Jangan ditulis, artinya jangan ditulis tapi dihafalkan. Ya. Lamuna apa ya Ustaz? Ya lamuna mereka mengetahui. Dan dari mereka ada orang-orang yang buta huruf dan ya. Wa minhum ummiyun dan dari mereka ada orang-orang yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba illa amaniya. Tidaklah mereka mengetahui kitab sucinya illa amaniya, kecuali angan-angan. Ya, bayang-bayang, terka-terkaan saja. Wa inhum illa yazunnun. Dan tidaklah mereka kecuali mereka mengira-ngira, menduga-duga. Ya, tidak boleh kita memahami kitab suci dengan dugaan-dugaan saja, harus dengan keyakinan. Baik, selanjutnya ayat 79. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru
bihi samanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ya. Fa artinya apa? Maka. Bagus. Wailun. Ini kosakata baru. Wailun. Celaka. Wail. Wail. Wail ini ada yang mengatakan sebuah lembah di jahanam. Wail. Atau celaka. Fawailun maka celaka. Bagi siapa? Lilladzina. Bagi orang-orang yang yaktubuna. Yaktubun. Mereka menulis. Bagus. Dari kata apa? Kata yaktubu. Kataba yaktubu berarti fi'il mudhari. Ya. Mereka menulis, artinya mereka selalu menulis karena menggunakan fi'il mudhari menunjukkan pekerjaannya itu terus berlangsung. Ya. Mereka selalu menulis. Menulis apa? Alkitab. Kitab. Maksudnya kitab Taurat, Injil ya. Mereka tulis menyalin kitab Taurat, Injil tetapi dipalsukan. Ya. Biaidihim. Dengan tangan mereka. Ya, bagus. Ada berapa kata? Ada 3. 3. Ada bi, aidi, him. Aidi ini jama dari yadun. Yadun, aidi artinya tangan-tangan. Yadun satu tangan, aidi tangan. Ya karena yang melakukan banyak, nggak cuma satu orang. Biaidihim dengan tangan mereka. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Ya, padahal mereka memalsukan kitab itu. Summa. Kemudian nah, Mereka berkata. Bagus. Dari kata apa? Ola. Yakulu. Bagus. Kemudian ditambah wawun nun. Nah, ada ya, wawun nun berarti mengandung domir mereka. Kemudian mereka berkata, hadza ini min indillah. Dari sisi Allah. Artinya mereka mengklaim ini loh kitab Taurat langsung dari Allah. Padahal sudah dipalsukan. Sudah ditambah-tambahi, dikurangi, dirubah. Liyashtaru. Li di sini artinya agar atau untuk. Untuk ya. Yashtaru. Menjual apa membeli nih? Membeli atau menukar. Agar mereka menukar bihi dengannya dengan kitab tadi, kitab palsu tadi, Taurat palsu atau Injil palsu, samanan harga qalilan sedikit. Ya, sedikit atau murah. Jadi mereka jual tuh atau tukar itu kitab-kitabnya, diajarkan tapi ternyata isinya palsu, ajarannya palsu begitu. Ya, ini Allah yang berkata seperti ini ya, yang mengatakan bahwa Taurat, Injil itu palsu sekarang itu Allah. Fawailun. Maka celakalah lahum bagi mereka mimma apa yang min berapa kata? Dua. Ada 2. Min dari kemudian ma apa yang katabat. Katabat tadi artinya apa? Menulis. Menulis katabat.
Kataba menjadi katabat karena subjeknya mu'annas, subjeknya perempuan. Aidi. Aidihim artinya apa? Tangan mereka. Tangan-tangan mereka. Maksudnya celakalah bagi mereka dari apa yang ditulis tangan-tangan mereka. Ya, katabat di sini sebenarnya kata kerja aktif, tapi berhubung dia didahulukan daripada subjeknya, maka dalam penerjemahan biasanya dibuat pasif. Maka celakalah bagi mereka dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ya, atau sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. ID jama dari apa? Yadun. Ya. Katabat asalnya kataba, ada taknis karena subjeknya mu'annas ID. Alkitab. ID. Wawailun. Dan celakalah. Masya Allah 3 kali wail ya. 3 kali wail. Ini berarti kita harus benar-benar hati-hati ketika membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Lahum. Bagi mereka mimma. Dari apa yang Dari apa yang yaksibun. Mereka lakukan. Mereka lakukan. Bagus. Dari apa yang mereka lakukan. Kasaba. Kasaba artinya fa'ala. Sama. Fa'ala, amila, kasaba itu maknanya sama. Sinonim. Bahasa Indonesianya sinonim. Ya, tapi kasaba itu artinya melakukan tapi terus-menerus seperti pekerjaan. Kasab itu kan seperti sesuatu menjadi pekerjaan. Oke, coba dari awal lagi. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Artinya apa? maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka. Bagus. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah. Ini dari sisi Allah. Artinya ini langsung dari Allah nih, tidak melalui perantara. Kalau ada ingdillah itu langsung. Kalau di Al-Quran ada kata ingdillah, berarti langsung tidak pakai perantara. Masya Allah. Nah, ini orang-orang mereka memang kenapa disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Quran menyifati mereka itu maghdub, orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena ini sembrono, ya, memalsukan kitab suci. Iya, kita memalsukan bukunya orang, tulisannya orang aja, orangnya marah kan, apalagi memalsukan tulisannya Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila. Artinya untuk membeli liyashtaru di sini ada domirnya. Domirnya wawu alif. Mereka agar mereka menukar dengannya harga yang sedikit. dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Jadi semahal apapun itu kitabnya dijual, ajarannya dijual, semahal apapun itu tetap murah karena bandingannya dengan akhirat. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Artinya celakalah bagi mereka dari apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka. Ya, bagus. Celakalah bagi mereka dari apa yang Mereka dituliskan tangan mereka. Ya, jadi tangan ini bisa menjadi sebab orang naudzubillah masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita ada berita apa jangan serba share. Karena belum tahu itu benar atau tidak. Kalaupun benar belum tentu ketika di-share baik. Si tabayun dulu ya. Tabayun harus klarifikasi karena
Banyak sekali sekarang zaman-zaman fitnah ya. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah bagi mereka dari apa-apa yang mereka lakukan. Ya, bagus. Mereka lakukan. Alhamdulillah. Ayat 80. Wa qalu. Lihat semuanya ke depan, jangan lihat yang lain. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa artinya apa? Maka berkata, Wa artinya apa? Dan Dan. Bagus. dan berkata Mereka berkata. Iya. Karena wawu alif ini artinya apa? Mereka subjek atau objek? Subjek. Kalau subjek berarti diterjemahkannya di depan. Dan mereka berkata. Ya. Lan. Tidak akan. Tamassa. Menyentuh. Bagus. Dari kata massa. Ya massu. Massa ya massu. Artinya menyentuh. Ya. Tidak akan menyentuh. Tamassa na. Na artinya apa? Kami. Nah, subjek atau objek? Objek. Bagus. Iya. Tidak akan menyentuh kami. Tinggal cari subjeknya. Subjeknya mana? An-naru. Neraka. Bagus. Berarti lantamasanan naru artinya apa? tidak akan menyentuh, kami tidak akan menyentuh neraka juga. Dan mereka berkata tidak akan menyentuh kami. Iya, bagus, Pak Umar. Mereka tidak akan menyentuh kami. Nah, ingat kaidahnya, dahulukan subjek, lalu predikat, lalu objek. Dalam penerjemahan seperti itu. Karena dalam bahasa Arab tidak selalu urutannya seperti itu. Kadang subjeknya di belakang. Ya, subjeknya di sini an-naru. Ya, predikatnya tamassa, objeknya na. Nah, ya. Lan tamassanan naru. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali ayaman. Beberapa hari. Bagus. Ayam. Jama dari apa? Yaumun. Yaumun satu hari. Kalau ayam beberapa hari. Atau hari-hari. Kata mereka itu seminggu. Seminggu itu jamak bukan? Jamak. Ma'dudah. Tertentu ya. Ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Beberapa hari. Ma'dudah artinya hitung. Terhitung. Ma'dudah dari kata adda ya'uddu artinya menghitung. Kalau ma'dud artinya terhitung. Artinya yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung berarti hari sedikit. Harinya sedikit. Kata mereka itu seminggu. Ya. Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang sedikit yang bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan bisa dihitung. Maksudnya ya paling di berapa hari aja. Kalau sampai 100 baru itu dihitungnya kan repot. Gitu. Jadi ma'dud bahasa Arabnya itu ma'dud itu artinya sedikit.
Ya, arti asalnya adalah bisa dihitung. Kul. Apa artinya kul? Dari kata qala yaqulu. Kul. Katakan. Katakanlah. Katakanlah. Fi'il amr dari qala. Attakhadtum. Ambillah. Asalnya itu a'id. A'id. Apakah ittakhadtum. Kalian menjadikan. Ittakhadha artinya ja'ala. Dulu pernah kita ketemu dengan ittakhadha. Artinya apa? Ja'ala. Apakah kalian menjadikan indallah Di sisi Allah, di sisi Allah, bagus, ahdan perjanjian. Apakah kalian sudah bikin janji dengan Allah? Maksudnya gitu. Janji agar apa? Agar tidak disentuh neraka kecuali bentar, beberapa hari. Iya. Falan maka tidak akan yukhlifa. Mengingkari. Bagus. Dari kata akhlafa yukhlifu. Akhlafa yukhlifu. Artinya mengingkari. Falan yukhlifa maka tidak akan mengingkari. Ini kan belum ada subjeknya. Subjeknya mana? maka Allah Allahu. Ini tanda subjek itu akhirannya dhammah. Fa'il ya Ustaz. Ya, fa'il. Nanti Bapak Ibu setelah kelas ini selesai nanti ada kelas nahwu untuk bisa menentukan mana subjek, mana objek, mana predikat gitu. Biar bisa baca kitab kuning, kitab gundul. Falan yukhlifallahu artinya apa? maka Allah tidak akan mengingkari. Iya, bagus. Maka Allah tidak akan mengingkari. Nah, tadi kaidahnya kan Allah subjeknya ya. cara menerjemahkan subjeknya dulu. Subjek, kemudian predikat. Objeknya mana? Ahdahu. Ahdahu. Berapa kata? Dua kata. Dua kata. Ahda, perjanjian. Hu, Domir. domir. Hu-nya. Nya-nya kembali kemana? Perjanjian. Hu-nya. Oh Allah. Allah. Falan yukhlifallahu ahdahu. Artinya? Maka Allah tidaklah tidak Allah akan mengingkari perjanjiannya. mengingkari perjanjiannya. Iya, maka Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Kalau kalian sudah ngambil janji dengan Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apakah benar kalau kalian sudah bikin janji dengan Allah bahwa kalian tidak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari? Nah, ini ditantang sama Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad diajari oleh Allah agar mengatakan perkataan seperti ini kepada mereka orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi yang di Madinah. Ya, mereka itu suka mengklaim, mengklaim. Sekarang aja tanah di Palestina diklaim. Diklaim katanya milik mereka. Am artinya apa am? Atau takuluna. Kalian berkata. Bagus. Kalian berkata. Tanda kaliannya apa? Tak waw nun. Tak waw nun. Dari kata apa? Qala yaqulu. Ini polanya belum kita pelajari. Qala yaqulu. Insya Allah nanti ada babnya. Ini pola yang abnormal. Kalau di buku ada bab tentang pola yang abnormal, yang tidak normal. Taquluna, kalian berkata, alallahi. Kepada Allah atau atas Allah. Apa yang la tidak ta'lamun. Kalian ketahui. Tanda kaliannya apa? Nun. Asal katanya apa? Alima ya'lamu. Artinya tidak boleh kita berkata tanpa ilmu. Berkata harus didasarkan ilmu gitu. Ya.
Al-Quran mengajarkan kita agar berkata dengan Berdasarkan ilmu. Mm-mm. Coba ulangi lagi. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Artinya apa? Mereka tidak akan Dan mereka berkata, kami tidak akan tersentuh neraka neraka tidak akan kecuali menyentuh kami neraka tidak akan menyentuh kami kecuali kecuali beberapa hari yang terhitung yang sedikit. sedikit. Qul attakhadhtum 'indallahi ahda. Katakanlah wahai Nabi, apakah kalian dari sisi Allah telah ittakhadha ja'ala artinya kalian telah menjadikan atau membuat di sisi Allah. indallah Perjanjian di sisi Allah. perjanjian di sisi Allah. Falai yukhlifallahu ahdah. Maka Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Iya, bagus. Am takununa 'alallahi ma la ta'lamun. Atau mereka mengatakan mereka atau kalian? Kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian kerjakan. apa yang tidak mereka ketahui. Awas jangan kerjakan. Ketahui. Kalau kerjakan tak mengetahui. Tak malun. Kalau tak malun kerjakan. Kalau tak lamun ketahui. Iya, nanti baca Qur'annya juga hati-hati, Pak. Karena kalau salah, iya kalau kebalik artinya jadi kebalik. Jauh. Mau ke Bandung nyasar ke Jakarta jadi. Lanjut. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala ini artinya dua, bisa iya bisa tidak, tergantung konteksnya. Ini unik ya. Kata bala itu unik. Tergantung konteksnya. Ya. Nah, di sini artinya apa? Tidak demikian. Artinya klaim mereka salah. Klaim orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa mereka apa? Cuma seminggu di neraka itu adalah dusta. Ya. Bala, tidak demikian. Man siapa atau barang siapa atau orang yang kasaba mengerjakan. Tadi mengerjakan tapi seperti pekerjaan itu artinya apa? Terus kasaba. Ya, seperti ya pekerjaan harian, bekerja. Sayyi'atan. Sedikit. Kejahatan, keburukan. Sayyi'ah artinya buruk atau keburukan. Dari kata sa'a yasu'u sayyi'ah. Sayyi'ah. Atau su'ul khotimah. Apa artinya su'ul khotimah? Akhir yang buruk. Buruknya akhir. Su'u buruk. Atau akhir yang buruk. Su'udhon. Buruk sangka. Itu dari kata sa'aya su'u. Masdarnya su'an. Ya, sayyi'ah ini isim fa'ilnya. Sesuatu yang buruk itu sayyi' atau sayyi'ah. Muannasnya sayyi'ah. Kebalikannya hasanah. Hasuna yahsunu
Hasanah atau husnu. Husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Akhir yang baik. Akhir yang baik. Atau husnudon. Apa artinya husnudon? Prasangka Baik Baik sangka. sangka. Positive thinking. Sayyi'atan berarti keburukan atau yang buruk. Man kasaba sayyi'atan. Barang siapa yang mengerjakan, membiasakan keburukan. Wa ahatot. Dan Ahatot ini pernah kita ketemu dengan ahatot nih. Putih. Kesalahannya. Ahato yuhitu. Meliputi. Muhit. Wallahu muhitun bil kafirin. Ayat-ayat awal Al-Baqarah. Ahatot meliputi. Ada tak taknis berarti subjeknya wanita. Subjeknya mu'annas. Subjeknya mu'annas. Wahatot dan meliputi bihi. Dengan orang tadi. Apa yang meliputi? Nah ini subjeknya. Khoti'atuhu. Khoti'ah artinya apa? Dari kata khoto'ah. Khoto'ah yakhto'u. Khoti'ah artinya kesalahan. Atau kesalahan yang dimaksud di sini adalah dosa. Wa ahatot bihi khoti'atuhu artinya apa? Dan apa yang meliputi kesalahannya. Dahulukan subjek. Subjeknya mana? Khoti'atuhu. Khoti'atuhu artinya apa? Kesalahannya. Dan kesalahannya meliputi kepada dia. Kesalahannya meliputi kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya dosanya itu sudah membelenggu dia. Ada nggak orang yang dibelenggu oleh dosanya? Orang-orang yang sudah tercandu dengan dosa-dosa, sulit untuk melepaskannya. Sudah terkepung dengan dosa. Nah, itu namanya ahatot. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Karena orang kalau berdosa harus segera bertobat. Kalau tidak segera bertobat, nanti sulit untuk kembali karena sudah terbelenggu. Gitu. Itu Al-Quran yang bilang seperti itu. Ya kan? Kita kan kadang kalau sudah meninggalkan sebuah ibadah, biasanya sholat malam, kemudian ditinggal lama, mau mulai lagi berat atau berat? Berat atau berat. Ini namanya ahatot bihi khoti'atuhu. Ya, dosanya ini meliputi dia, membelenggu dia. Faulaika. Maka mereka itu ashabun nar, ashabu. Penghuni. Dari kata sahib. Sahib itu mufradnya tunggal, jamaknya ashab. Ashab itu penghuni-penghuni. Ya. Ashabul kahfi. Artinya apa? Penghuni gua. Ashabun nar. Ya. Kalau sahibul bait apa artinya? Sahibul bait. Penghuni rumah. Penghuni rumah. Pemilik rumah. Ya, atau pemilik boleh. Pemilik rumah. Sahibul bait. Ya, sahibul hajah. Pemilik yang mempunyai hajat. Ya, yang mempunyai hajat. Sahibul musibah. Yang terkena musibah. Yang terkena musibah. Sahib ini kayak sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Hum. Mereka fiha. Di dalamnya. Hanya kembali kemana hanya? Pada neraka. Jadi neraka itu mu'annas. Surga juga mu'annas. Dihukumi mu'annas ya. Bukan berarti berjenis kelamin, tapi dihukumi saja mu'annas. Hum fiha khaliduna. Mereka Khalidun orang-orang
Kekal. Ya, dari kata kholada, isim fa'ilnya kholidun, artinya yang kekal. Wawunun, tanda apa? Mereka. Jamak. Jamak. Jamak apa namanya? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim, artinya orang-orang yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Asalnya itu kalau bukan Al-Quran, hum khaliduna fiha. Asal kalimatnya kalau bukan Al-Quran, hum khaliduna fiha. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jadi tidak 7 hari doang sebagai klaim mereka. Mereka kan bilang ayyaman ma'dud. Padahal khalidun. Jauh ya, khalidun. Khalidun dengan ayyaman ma'dudah jauh. Coba kita ulangi lagi. Bala man kasaba sayyi'atan. Artinya tidak demikian. Barang siapa mengerjakan keburukan wa ahatat bihi khati'atuhu dan apa yang dan meliputi kesalahannya meliputi dirinya. Kesalahannya meliputi dirinya, meliputi dia. Faulaika ashabun nar. Maka mereka itu neraka. Penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka kekal. Mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Lanjut. Walladzina amanu wa amilu as-solihati ulaika ashabu al-jannah hum fiha khalidun. Kalau ini langsung aja nih. Dan orang-orang yang beriman, mereka beriman, mereka mengerjakan amal soleh, amal soleh, kekal di dalam mereka itu penghuni surga. Dan mereka di dalamnya gampang ini ya. Gampang atau gampang banget? Lumayan gampang. Alhamdulillah. Lagi gampang. Lanjut. Aduh, ini susah. Ini panjang. Biasa naik turun, kadang gampang, kadang wa'id akhadna misaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ini kosakatanya. Ya. Kosakatanya ini. Kalau di buku ada kosakatanya ini. Siapalin dulu kosakatanya. Pada yang belum mengambil keluarga. Oh, janji. Oke. Wa apa artinya?
Dan. Ingatlah. Dan. Wa'id. Id artinya apa? Dan ingatlah ketika. Nah, bagus. Kalau ada id berarti ada yang dibuang. Yang dibuang itu uzkur. Ingatlah. Wadhkur. Wadhkur. Wa'id berarti wadhkur id. Dan ingatlah. Dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil. Bagus. Akhadna kami mengambil. Misaqa. Perjanjian. Misak itu sama dengan apa? Ada tadi kata yang sama dengan misak artinya. Janji. Iya, janji. Tadi apa bahasa Arabnya? Ahdan. Ahdan, bagus. Atau ahdun. Ahdun dengan misak artinya sama. Pernikahan itu dinamakan misaqon ghalidha. Perjanjian yang berat. Pernikahan itu dinamakan apa? Perjanjian berat. Artinya tidak boleh main. Harus serius. Misak. Perjanjian antara Allah dengan Bani Israel juga dinamakan misaqon ghalidha. Artinya perjanjian yang tidak boleh main. Ya. Misaqo perjanjian Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Yahudi Nasrani. Bani Israel. Iya, siapa itu? Orang Yahudi. Yahudi Nasrani kan? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa punya kaum namanya Bani Israel. Ya, Bani itu artinya anak-anak. Dari kata ibnun. Anak-anak. Israel itu Nabi Yakub. Karena mereka keturunan dari Nabi Yakub. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Yakub, ya, keturunannya itu umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, artinya dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna. Janganlah kalian Tidak mereka beribadah. kecuali Allah. Tidaklah kalian menyembah. Tak kaliannya apa tanda kaliannya? Kawunun. Asal katanya? Abada. Artinya menyembah. Abada artinya menyembah. Illallah. Kecuali Allah. Kepada Allah. Kalau akhiran hak berarti objek ini. Kecuali menyembah kepada Allah. Dengan bagus. Al-walidaini. Orang tua. Dua orang tua. Berarti ini isim apa namanya ini? Musana atau mu'anas? Musana. Ya, musana atau isim tasniyah. Ya, kalau mu'anas artinya apa? Perempuan. Awas jangan kebalik. Mirip. Musanna. Al-walidaini berarti asalnya kedua orang tua. Walidun. Walid itu satu orang tua. Walid itu artinya orang yang melahirkan. Dari kata walada. Walada itu melahirkan. Kalau walid isim fa'ilnya artinya yang melahirkan. Yaitu bapak ibu, orang tua. Emang bapak melahirkan? Ya andil lah, punya andil. Walid. Kalau orangnya walid gimana? Apa Bu? Enggak Ustaz. Walid ya, walid itu orang tua, walid. Kalau dua walidain. Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsana.
Berbuat baik. Berbuat baik. baik. Berbuat baik. Ihsan dari kata apa? Ihsan. Baik. Sana. Ahsana yuhsinu ihsan. Ihsanan. Masdarnya Memperbaiki. ihsan. Kalau hasuna artinya baik. Hasuna yahsunu. Tapi kalau ahsana berbuat baik. Memperbaiki. Memperbaiki ya atau memperbaiki. Ya. Artinya ada sesuatu yang rusak harus diperbaiki. Kita dengan orang tua kan pasti ada salah harus diperbaiki. Wadzil qurba. Dan pada kerabat. Dzil qurba. Dan mempunyai kerabat. Dzil qurba ini istilah yaitu kerabat. Maksudnya keluarga. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga kepada keluarga, kakak, adik, ya, kepada paman, bibi, kakek, nenek, anak-anak dan seterusnya. Wal yatama, Kepada yatim. anak-anak ya, Yatim. yatim. Ini jamak dari kata yatimun. Yatimun. Jamaknya yatama. Jenisnya jamak apa? Taksir. Jamak taksir, bagus. Jamak taksir karena tidak ada akhiran wawu nun atau akhiran alif ta ya. Atau ya nun, enggak ada. Wal yatama dan anak-anak yatim harus berbuat baik kepada mereka. Wal masakin Dan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin jamak dari apa? Miskinun. Miskinun jamaknya masakin. Jamak apa? Taksir. Jamak taksir, bagus. Kenapa ada akhiran ya nun? Ya. Jamak. Apa ya? Ya nun itu bukan jamak, tapi polanya. memang asal katanya memang ada nunnya itu. Oh, polanya aja. Iya. Miskinun masakin. Dan orang-orang miskin. Waqulu. Dan mereka berkata. Awas itu fiil apa? Waqulu. Fiil amar. Iya, fiil amar, bagus. Berkata. Dari kata qala yaqulu. Qul. Nah, Qulu. kalau qul itu satu orang yang diperintah. Kalau banyak qulu. Berarti qulu artinya apa? Kalian berkata. Katakanlah. Dan katakanlah kalian. Katakanlah oleh kalian. Linnas. Kepada orang-orang. Kepada manusia. Kepada orang. Husnan. Kebaikan. Kebaikan, bagus. Kalau ihsan berbuat baik, kalau husnan kebaikan. Katakanlah yang baik kepada orang-orang. Ya. Jadi ini perjanjian mereka dengan Allah, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat atau keluarga, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jadi sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Cuma akidahnya beda. Ya, orang-orang Yahudi sebenarnya mengajarkan kebaikan. Tapi kalau ajaran aslinya ya. Cuma kok pada ini karena orang Yahudi sebenarnya ya banyak juga yang menentang penjajahan ya. Wallahu a'lam. Wa aqimu dan dirikanlah. Dari kata apa? Koma. Aqama yuqimu aqim. Ini yang bawah. Aqama yuqimu aqim. Artinya mendirikan. Kalau qoma berdiri. Kalau ada tambahan hamzah di depan menunjukkan ini fi'il muta'addi ya, artinya butuh objek.
Aqoma mendirikan. Aqimu ini berarti perintah kepada orang banyak. Dirikan. Wa Fi'il amar. aqimu, nah fi'il amr, dan dirikanlah kalian. Tanda kaliannya apa? Wow. Wawu alif, akhiran wawu alif. As-sholata, Sholat. sholat. Wa atu, Dan berikanlah. keluarkanlah. dan keluarkanlah. Bukan keluarkan. Tunaikan. Atu berikanlah. Allah. Ata datang, ata memberi, akhoda mengambil. Ya. Nah, atu, ini enggak ditulis atu. Dan berikanlah ata yu'ti ati. Perintahnya. Ditambah wawu alif jadi atu. Dan berikanlah az-zakata. Zakat. Zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Summa Kemudian tawallaitum. mereka berpaling. Tawallaitum. Tum apa artinya tum? Kalian. Kalian. Tawalla ini, tawalla. Tawalla ya tawalla. Berarti fi'il apa ini? Tawallaitum. Fi'il madi. Asalnya tawalla ya. Ditambah tum. Tum itu domir subjek atau objek? Objek ya, Ustaz ya. Objek atau subjek? Objek ya. Objek. Subjek. Iya. Kemudian kalian berpaling. Berpaling. Jangan diartikan kemudian berpaling kalian. Kalau objek berarti kemudian berpaling kalian. Ya, terbalik. Depan ya, diterjemahkannya di depan. Kemudian kalian berpaling illa qalilan. Sedikit minkum. Dari kalian. Jadi tadi kan mereka ya, tiba-tiba kalian ya. Wa antum dan kalian mu'ridun. Orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang berpaling. Sama seperti tawallaya. Tawallaya dengan a'rodo. Ini dengan kata a'rodo. Artinya sama, berpaling. A'rodo yu'ridu. Isim fa'ilnya mu'rid. Mu'ridun. Jamaknya mu'riduna. Mu'riduna jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Bagus. Jamak mudzakkar salim. Tandanya wawu nun. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. Ya. Ya. Jadi tawallaya dengan a'rodo artinya sama, berpaling. Ya. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian dan kalian berpaling. Nah, artinya di situ ada penekanan. Diulang menunjukkan ada penekanan. Berpaling dengan fisiknya, berpaling juga dengan hatinya. Ini para mufasir menjelaskan di sini artinya mereka ya hatinya berpaling, fisiknya juga berpaling. Karena biasanya orang kalau hatinya berpaling dari kita, dia juga tidak mau berhadapan dengan kita. Itu secara psikologi seperti itu. Orang kalau tidak suka dengan kita biasanya tidak mau berhadapan dengan kita. Suka membuangmu muka. Gitu. Coba Ustaz, ulangi tanya, lagi. Ustaz. Oh ya, silakan, Pak. Pak Umar, silakan. Mau tanya Ustadz, kalau mim di depan, kemudian ada waw nun di belakang, itu artinya mereka ya Ustadz ya? Enggak, kalau mim itu mu'ridun itu kan isim fa'il, asalnya mu'ridun. Dari kata a'rodo. Mu'rid. Ya, a'rodo sudah Jadi kalimat berpaling. wa antum mu'ridun. Kenapa? Wa antum mu'ridun itu berarti dan mereka
Kalian. Antum, kalian adalah orang-orang yang berpaling gitu. Iya, betul. Kalian ya. Dan kalian adalah orang-orang yang berpaling. Ini. Mu'rid asalnya. Isim mufradnya mu'rid. Orang yang berpaling. Ini isim fa'il dari a'rodo. Ya, isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda pelaku dari kata a'rodo. Ya, sama seperti afsada. Afsada sudah merusak. Yufsidu sedang merusak. Orang yang merusak mufsidun. Mufsid. Mufsidun yang merusak. Nah, mu'ridun yang berpaling. Berpaling. Jamaknya mu'riduna. Gitu. Dan kalian adalah orang-orang yang berpaling. Oke. Ada lagi? Coba kita terjemahkan. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Artinya apa? Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian pada Bani Israel. La ta'buduna illallah. Mereka tidak menyembah. Tidaklah kalian menyembah Kalian tidaklah menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Wadil qurba wal yatama wal masakin. Dan kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Iya. Wa qulu linnasi husna. Dan katakanlah pada manusia untuk berbuat kebaikan. Dan katakanlah yang baik kepada manusia. Iya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Berikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum. Kemudian kalian berpaling. Kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun. Dan kalian berpaling. Orang yang berpaling. Iya. Kalian berpaling. Ada yang mengatakan berpaling yang pertama adalah berpaling dengan badannya. Kemudian berpaling yang kedua adalah berpaling dengan hatinya. Ya. Atau dibalik. Yang pertama hatinya, kemudian badannya. Total, artinya totalitas berpaling. Jadi orang-orang Yahudi, mereka juga sholat, mereka juga zakat. Ya, mereka sholat dan juga zakat. Orang Nasrani juga sama. Tapi sholat dan zakatnya berbeda dengan kita. Ya, kalau ingin tahu, ya mungkin Bapak Ibu bisa baca Taurat atau Injil. Tapi hati-hati nanti apa? Nah, nanti terbawa. Enggak. Ada sholat dan ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Alhamdulillah dapat satu halaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memudahkan ilmu masuk ke dalam akal, pikiran, dan hati kita. Semoga Al-Quran bisa menjadi akhlak kita semuanya. Semoga Al-Quran bisa menjadi pembela dan syafaat kita kelak di alam kubur dan di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan. Silakan Pak Nasruddin. Di surat Al-Baqarah dari beberapa pembahasan seringkali diceritakan kaum Bani Israil ini selalu
setelah membuat perjanjian dengan Allah, tapi selalu diberikan kesempatan untuk perbaikan, jadi dimaafkan terus Ustadz ya, dibandingkan dengan cerita pada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, terus apa itu kaum Ad, itu langsung diberikan azab begitu. Kenapa ini ada alasannya atau gimana? Ya. Kaumnya Nabi Musa itu juga pernah diazab. Ya, nanti di Al-Baqarah dijelaskan kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi mereka nanti jadi kera-kera. Nah, itu kan azab langsung turun kepada mereka. Ya, bisa jadi seperti ini. Kaumnya Nabi Musa dengan Nabi Isa adalah kaum yang paling dekat kepada Islam, kepada kaumnya Nabi Muhammad. Nah, di antara kekhususan kaum Nabi Muhammad, Allah tidak langsung menurunkan azabnya yang keras. Ya, ketika kita berbuat maksiat, kemudian langsung langsung ditimpakan musibah. Tidak, walaupun ya ada musibah-musibah datang ya, tapi itu setelah sudah parah sekali seperti itu. Sekarang terjadi banjir, terjadi gempa, terjadi macam-macam, itu tidak lain karena kita banyak yang berbuat maksiat, itu teguran buat kita. Nah, kalau umat-umat terdahulu itu langsung ya. Tapi ada juga yang ditunda-tunda sampai kemudian diturunkan azab. Nah, Nabi Musa itu juga ada yang seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan orang-orang Yahudi itu kalau berbuat maksiat ya, itu pagi-paginya mendapati di tembok rumahnya itu ada tulisan pemilik rumah ini telah melakukan ini gitu. Jadi itu yang menulis bukan orang, Allah langsung. Gitu. Betapa malunya kita coba. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ditutupinya seluruh dosa dan kekurangan kita. Nah, jadi kita terus bersyukur karena Allah menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Ya, kalau Allah buka semuanya, mungkin tidak ada orang yang mau berkawan dengan kita. Makanya kalau ada aib orang, jangan kita buka-buka, jangan kita sebar-sebar. Ya, karena barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia. Ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti itu. Nah, kenapa kok kebanyakan kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an adalah kisahnya Nabi Musa? Ya, hampir semua kisah-kisah itu mendominasi adalah kisahnya Nabi Musa. Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya dikisahkan sedikit saja. Karena Nabi Musa itu ibarat umat Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa itu seperti kakak beradik. Ya. Karena umat Nabi Musa itu kan berasal dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nanti keturunannya kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Ishak keturunannya nanti kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel. Jadi kita dengan umat Yahudi sebenarnya kakak beradik. Kakak beradik. Nah, biasanya kalau dicontohkan dengan orang yang dekat dengan kita, itu biasanya lebih mengena. Ya, dibanding kita dicontohkan dengan umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim nggak jauh. Nabi Soleh, Nabi Adam terlalu jauh. Nah, tapi kalau dengan Nabi Musa, Nabi Isa ya itu dekat. Jadi sehingga contoh-contohnya itu kisah-kisahnya seringnya Nabi Musa alaihi salam agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah-hikmah dari kisah-kisah tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Ustadz, berarti yang sekarang yang sedang dipelajari jilid ke-1 ya, Tad? Iya, jilid 1.
Jilid 2 insya Allah nanti setelah ini kan terjemah dulu. Terjemah Quran. Nanti setelah itu kita belajar nahwu. Ini sorof, kebanyakan sorof ya. Nanti belajar nahwu bagaimana baca kitab gundul. Pak Ustadz, jilid 2 masih ada Pak Ustadz? Masih ada. Iya. Masih banyak. Jilid 1 juga masih ada, Tad. Masih banyak. Bu Elis salah Saya mau beli. tanya Ustadz. Enggak salah belum.